You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita persiapkan hati kita dan kita naikkan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Jemaat kami undang berdiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan Jemaat GKR Rempoa dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Merupakan kesempatan yang luar biasa jikalau kita saat ini mendapatkan waktu untuk bisa memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua untuk mempersiapkan hati, pikiran, seluruh keberadaan kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi atau siang hari ini. Dengan pujian minta Tuhan pimpin ini kebaktian, mari kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihannya, supaya Tuhan berkenan memberkati kita semua. Tuhan
Haleluya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Dialah Tuhan, Tuhan yang maha besar, dan Raja yang besar mengatasi segala ilah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Tuhan kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang rahmani dan rahimi, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya, melainkan senantiasa memelihara dan memberkatinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang berkenan mengawal ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hingga siang ini. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sambut dengan pujian Kami Puji Dengan Riang. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menaikkan satu pujian yang menyatakan betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kekuasaan yang di tangan Tuhan. Dia berkarya menebus dosa kita melalui kayu salib, mati kemudian dibangkitkan, bahkan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita naikkan pujian betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan yang adalah berkuasa itu. Untuk itu jemaat kami undang berdiri, kita menaikkan pujian Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sekali lagi, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita naikkan sekalian pujian ini sekali lagi. Yesus kami puja. Yesus kami puja, Benar Tuhan, kami Engkau adalah sembah pujaan sebagai Raja, yang menjadi sesembahan kami dalam seluruh hidup kami. di tengah Karena Engkau berdiri, berada bersama-sama dengan kami, ditinggikan dan sehingga kami pasti meninggikan Engkau ya Tuhan. sembah dan puji Kami beri menyembah Engkau tatamu, biarlah sembah dan puji kami sembah dan memenuhi puji tahtamu Tuhan, beri sehingga namamu semakin tatamu, dipuji dan ditinggikan. sembah dan Engkau yang layak puji menerima pujian beri dari kami. tatamu. Engkau layak Yesus disembah, Tuhan Engkau layak dimuliakan. adalah Raja. Haleluya. Sembah dan puji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Singer saja yang menyanyikan pujian ini dengan lembut. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita mengagungkan namanya. Yesus kami puja, Benar Tuhan, kami kami memuja Engkau ya Yesus yang telah berkarya luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang telah menjadi Raja di hati kami, menguasai hati kami, memerintah kami, bahkan berada dan berdiri bersama-sama dengan kami. Engkau layak ditinggikan ya Tuhan. sembah dan Engkaulah puji puji-pujian beri kami. tatamu, Kami menyembah Engkau ya Tuhan. sembah Kami dan meninggikan namamu yang mulia itu, nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang dahsyat yang luar biasa, nama yang telah menyelamatkan kami. Engkaulah Raja di atas segala raja. Sembah dan puji beri tahtamu. sembah
dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak, inilah penyembahan yang dapat kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang layak menerima pujian dan hormat serta sembah dari kami. Biarlah ini merupakan dupa yang berbau harum yang dapat kami persembahkan kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan membaca ayat yang tercetak dalam nomor genap. Kemudian singers dan jemaat sekalian membaca ayat yang tercetak dalam nomor ganjil. Lalu ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada perikop ini, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat ia naik ke surga." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya mendengarkan namun juga melakukannya dalam seluruh kehidupannya. Kita akan menaikkan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Jemaat kami undang berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dari. kasih setiamu tak meninggalkan. Kasih setiamu tak pergi dari. Kita akan ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang dengan satu pujian, Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Benar ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah meragukan akan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, bahkan dalam lembah yang curam sekalipun, tidak pernah kami ragukan janji-Mu kepada kami semua. Engkau berfirman dan kami sembuh, Engkau bersabda dan kami diselamatkan. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sangat percaya padamu. Melengkapi apa yang sudah kami sampaikan tadi, kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar kami mengerti dan paham apa yang Kau maksudkan dalam firman-Mu nanti. Kami sadar ada banyak hal yang kami lakukan jauh menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Namun biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini nanti akan menegur kami
memberikan dorongan semangat bagi kami untuk bangkit dan siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami sadar bahwa selama ini kami terlena, sehingga tidak ada waktu yang kami bergunakan untuk bersaksi, pergi menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada orang lain. Kami terlena dengan berkat-berkat-Mu dan lupa bahwa ada sesuatu yang harus kami lakukan agar keselamatan yang Tuhan percayakan pada kami, tidak hanya kami saja yang mendapatkannya, namun orang lain pun juga akan mendapatkannya. Hikmat yang dari Tuhan sangat kami perlukan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Itu sebabnya, jadilah kehendak-Mu bagi kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu ini, tentunya dengan semangat, dengan antusias, dan dengan ucap bersyukur karena Engkau berkenan atas kami semua. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama dengan kami lewat ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bersama dengan saudara kita dari berbagai tempat. Kita bersyukur karena ada kesempatan kami atau kita semua boleh berjumpa kembali dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana kronologis dari misi yang Bapa percayakan pada Yesus. Ada begitu banyak orang yang melakukan pelanggaran. Ada begitu banyak orang yang telah melakukan hal-hal yang membuat mereka berdosa jauh daripada Tuhan. Dan itu berlangsung berabad-abad, dari kejatuhan Adam sampai pemberitaan yang disampaikan oleh Maleaki. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, hadirlah Yesus di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa pada saat itu. Nah, kita bisa melihat bahwa Yesus lahir, kemudian Yesus hidup, menjalankan misi yang Bapa percayakan padanya, melakukan ini dengan penuh sungguh hati, menjadi rahmat bagi semua orang. Yang sakit boleh disembuhkan, yang dalam pergumulan dia memberikan pemulihan, kabar baik diberitakan, dan ada banyak hal-hal yang terjadi di luar dari apa yang biasa dilakukan orang pada waktu itu. Intinya, keselamatan yang dari Tuhan itu dinyatakan lewat diri Yesus. Nah, pada saatnya ketika Yesus harus dibangkitkan dari antara orang mati setelah ia wafat, 3 hari kemudian dibangkitkan dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada banyak orang, 500 orang kurang lebih. Selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada banyak orang, ingin membuktikan bahwa Yesus yang wafat, dialah yang hidup. Dia dibangkitkan dari antara orang mati itu. Nah, itu sebabnya ia mengumpulkan murid-muridnya dan banyak orang di situ. Karena ini merupakan perjumpaan yang harus, mau tidak mau, harus ada perpisahan. Ini merupakan perpisahan yang harus dialami oleh para muridnya dan juga pengikut Yesus pada waktu itu. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, Lukas menyampaikan pesan yang terakhir lewat Injil Lukas itu di dalam pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53, kemudian dilanjutkan lagi di dalam Kisah Para Rasul. Jadi Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh satu orang, yaitu oleh Lukas sendiri. Nah, itu sebabnya di situ ada kesinambungan. Bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya dan orang-orang yang ada pada saat itu menyaksikan ketika Yesus naik ke surga. Dan diulang kembali dalam cerita yang bersambung lewat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 yang sudah kita baca bersama tadi. Sebelum saya melanjutkan, saya memberikan kesempatan bagi guru-guru sekolah minggu untuk memberikan kesaksian pujiannya. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas dikatakan
Lukas pasal 24 ayat 50. Lalu Yesus bawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait suci dan memuliakan Tuhan. Itu di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Dan dilanjutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 yang sudah kita baca bersama tadi atau secara responsoria. Ya, sebelum saya melanjutkan, mari kita dengarkan kesaksian pujian dari saudara kita. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, amanat agung merupakan tugas panggilan orang percaya di bidang misi.
atau penginjilan seperti yang telah difirmankannya ketika detik-detik Yesus mau terangkat. Ia menyampaikan amanat ini kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikian juga di dalam Injil Markus dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus pasal 16 ayat 16 sampai 18. Oleh karena itu yang terpenting adalah kesediaan kita, kesetiaan kita untuk melakukan amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11 tadi Bapak Ibu Saudara, itu jelas di sini dikatakan, terutama kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini pesan Tuhan Yesus. Pada saat dia naik ke surga, dia mengangkat tangannya, memberkati orang-orang di situ, kemudian dia naik ke surga. Dan itu disampaikan detik-detik ketika ia mau meninggalkan mereka. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, yang Yesus inginkan adalah mereka mendengar apa yang disampaikan lewat amanat itu, mereka mengerti dan mereka melakukannya. Tapi kalau kita baca di sini apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita lihat paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan bersaksi. Jadi pentingnya bersaksi bagi orang percaya. Kenapa? Yesus sudah melaksanakan tugas, misinya sudah selesai. Melaksanakan tugas yang dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapa dalam rangka untuk masuk ke dunia menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu sudah selesai. Maka dia naik ke surga. Dan dia berjanji akan mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan diberikan pada setiap orang percaya sehingga orang yang percaya itu dapat menerima kuasa. Dan kuasa itu adalah label, kemampuan, roh yang Tuhan berikan pada mereka supaya mereka mampu, bisa, dan sanggup melakukan apa? Mengabarkan kabar baik, sukacita, Injil kepada orang lain. Ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, bukan yang lainnya. Itu sebabnya lewat perikop yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bersaksi itu lebih penting daripada kemuliaan duniawi. Ya, bersaksi itu lebih penting daripada kemuliaan duniawi. Ayat 6 sampai 8 Bapak Ibu Saudara. Yang diinginkan oleh Yesus adalah bersaksi, pergi, kabarkan Injil, kabarkan sukacita itu kepada orang lain, bahwa Yesus yang wafat, Yesus yang dikuburkan, dan Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dialah Tuhan. Dia naik ke surga dan dia menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Inilah Injil. Ini yang disebut kabar baik. Beritakan ini. Itu sebabnya bersaksi itu lebih penting daripada kemuliaan duniawi. Tapi berbeda dengan murid-muridnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang diinginkan oleh murid-muridnya? Di dalam ayat 6-8 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jelas kan? Yang Yesus inginkan, pergi, kabarkan Injil, bersaksi. Tapi mereka tetap di situ, stay di situ, berdiri di situ. Ya, kagum, lihat, gak mau pergi. Inginnya apa? Menginginkan supaya Yesus jangan pergi dulu. Oke lah, kalau Yesus mau pergi, silahkan, tapi tolong. Ya, pulihkan keadaan Israel. Artinya, Yesus diharapkan untuk tetap berada bersama dengan mereka, menjadi raja sesuai dengan nubuat yang ada di dalam perjanjian lama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa? Ketika Yesus hidup bersama dengan mereka, ya, orang-orang banyak selalu berkerumun. Dan di antara mereka pun juga ada ahli Taurat, orang Farisi, pemuka-pemuka agama. Tapi mereka tidak mau percaya pada Yesus. Loh, bagaimana mau percaya? Yang diharapkan adalah seorang raja seperti hanya Daud, seperti hanya Salomo, seperti hanya raja-raja Yehuda yang hebat. Tapi yang lahir ini adalah orang biasa sama dengan kita. Lahir dari seorang wanita. Dia adalah tukang kayu. Tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka yakin dan percaya bahwa ini yang disebut di dalam perjanjian lama oleh nabi-nabinya adalah penggenap. Itu sebabnya mereka nggak percaya. Kalaupun mereka mengikuti Yesus, menginginkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau sakit bisa disembuhkan. Kalau dalam pergumulan ada jawaban. Kalau dirasuki setan ada pemulihan. Itu yang diharapkan. Dan kalau misalkan tidak ada makanan, kekurangan makan, Yesus bisa mengadakan sehingga 5.000 orang bisa dipenuhi kebutuhannya. Itu yang diinginkan kalau Yesus tetap menjadi raja. Sementara Yesus katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Bersaksi itu lebih penting. Tapi bagi murid-muridnya, kemuliaan duniawi itu lebih penting. Maka mengharapkan Yesus tetap berada di situ, menjadi raja, memulihkan Israel. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus menjadi raja, nah pastilah murid-muridnya itu akan menjadi bagian. Mungkin jadi menteri, mungkin jadi staf ahli, ya, paling tidak menjadi gubernur atau apa saja, pasti tidak akan mungkin ditinggalkan. Nah itu yang diinginkan. Makanya bagi mereka kemuliaan duniawi itu adalah yang terpenting. Tapi bagi Yesus bersaksi. Itu sebabnya yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini bahwa bersaksi itu lebih penting daripada kemuliaan duniawi. Itu sebabnya apa jawab Yesus di dalam ayat yang ke-7? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi masanya belum saatnya. Ya. Jadi bersaksi itu lebih penting daripada kemuliaan duniawi. Ini yang sering diinginkan oleh orang-orang masa kini atau murid-murid masa kini. Tidak beda jauh dengan murid-murid Yesus. Banyak orang yang mengikut Yesus, tapi tidak mau menjadi murid yang siap melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Yang diinginkan oleh banyak orang ketika mengikuti Yesus sama seperti murid-muridnya pada waktu lalu. Kalau sakit bisa disembuhkan, ada Yesus. Kalau ada problema masalah hidup, masih ada jalan keluar, ada Yesus. Kalau kerasukan atau ada sesuatu yang membuat orang itu nggak bisa buat apa-apa, ada pemulihan, ada Yesus. Kepastian keselamatan, Yesus. Yang lainnya, Yesus. Semuanya untuk kebutuhan secara jasmani. Dan terlena dengan berkat Tuhan. Terlena dengan berkat Tuhan, berkutat di sekitar berkatnya saja, tidak mau pergi untuk bersaksi, mengabarkan Injil. Tidak mau menjadi saksi di dalam kehidupannya. Bahwa berkat Tuhan itu adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan supaya kita mau pergi menyampaikan apa yang kita alami lewat berkat itu. Dan kemudian kita sampai pada orang lain. Supaya orang lain memandang pada Tuhan, Sang Pemberi berkat, bukan berkatnya itu. Nah banyak orang yang terlena dengan berkat Tuhan. Lupa dengan bersaksi, lupa dengan tugas yang seharusnya mereka lakukan. Karena apa? Mereka lebih mementingkan kemuliaan duniawi.
Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini. Ya, bersaksi lebih penting daripada terpesona dengan peristiwa atau hal-hal yang ajaib. Itu yang kedua. Bersaksi itu lebih penting daripada terpesona dengan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang ajaib. Yang diinginkan oleh Tuhan, pergi kabarkan Injil, pergi saksikan kepada orang lain. Tapi murid-muridnya apa? Begitu lihat Yesus, mereka terpesona, terpaku dengan peristiwa ini, dan mereka berharap nantinya mereka bisa seperti itu. Kita lihat di dalam ayat 9 sampai 11a. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa kamu pergi berdiri melihat ke langit?" Terpaku, terpesona. Ya, tidak segera pergi melakukan apa yang diamanatkan oleh Yesus. Terpesona, dia diam di situ terpaku melihat keajaiban Yesus yang luar biasa, dan dia menginginkan supaya dia pun ada bersama dia, supaya orang lihat, oh hebat ini orang. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang terlena dengan hal-hal itu. Di beberapa waktu yang lampau ya, di Kupang, di Batam, di beberapa tempat saya melihat ya, di video, di tempat-tempat yang lainnya, ada penampakan semacam siluet Yesus. Kemudian orang foto, disebarkan ke berbagai tempat. Kemudian ada penampakan bahwa Yesus naik ke awan-awan, di situ awan gemawan, mulai ke abu-abuan, ke putih, kemudian ada sinar Yesus berjalan. Orang lihat, disampaikan. Kemudian ada captionnya. Bagi Anda yang percaya katakan amin. Maka amin, 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 amin. Itu bisa lebih dari ratusan. Dan mereka tidak tahu hal-hal semacam itu bisa dipakai untuk hal yang lainnya. Keuntungan orang-orang dagang ini dipakai, kemudian captionnya diganti, semuanya diganti, kemudian ini tetap amin, amin, atau hebat semua dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jangan terlena, jangan terpesona dengan peristiwa-peristiwa hal-hal yang ajaib. Terpesona dengan Yesus, terpesona dengan kuasanya, iya. Tapi kalau seperti ini nggak usah. Tiba-tiba ketika kita beribadah di sini, ada burung merpati putih lewat, langsung oh kita terpesona, wah Roh Kudus, puji Tuhan, haleluya. Gereja kita dimasuki Roh Kudus, mana buktinya? Kemarin ada merpati putih lewat saat, kemudian disebarkan, Roh Kudus ada di gereja kita, disebarkan kemana-mana. Orang terpesona dengan hal-hal yang ajaib itu, terpesona dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Padahal apa? Itu memang merpati. Itu peliharaan siapa? Orang sebelah situ pelihara merpati. Kemudian kejar-kejaran, kebetulan di ruangan terbuka, masuklah merpati putih, kemudian keluar lewat jendela itu. Tapi mereka terpesona, kemudian disampaikan kepada orang lain bahwa itu adalah Roh Kudus dan seterusnya. Bapak Ibu, barangkali murid-muridnya dulu juga demikian. Dia melihat bagaimana Yesus naik ke surga. Kemudian dilihat ada orang berpakaian putih mendampingi Yesus. Mereka terpesona dengan itu semua. Kemudian itu yang disampaikan, itu yang disaksikan. Padahal yang ingin Yesus supaya murid-murid lakukan adalah menyaksikan Yesus yang menderita, Yesus yang wafat, Yesus yang dikuburkan, Yesus yang naik ke surga setelah menampakkan dirinya kepada 500 orang dalam tempo 40 hari. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Ini yang perlu disaksikan. Itu sebabnya bersaksi lebih penting daripada terpesona dengan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang ajaib. Karena kalau masa kini Bapak Ibu Saudara, orang lain bisa melakukan hal-hal itu. Ya, banyak tipuan-tipuan, banyak nabi-nabi palsu, banyak orang-orang yang bisa melakukan seperti itu. Dan kita melihatnya, terpesona dengan itu, jangan tertipu. Firman Tuhan saja boleh kita mengerti, kita pahami.
Ya. Jadi bersaksi itu lebih penting daripada terpesona dengan peristiwa-peristiwa atau hal-hal ajaib. Yang ketiga, bersaksi adalah bukti iman dan pengharapan. Bersaksi adalah bukti iman dan pengharapan. Kita lihat di dalam ayat 11b. Ya, 11b apa dikatakan? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi murid-muridnya melihat apa yang terjadi, di samping ada visualisasi. Dia melihat dengan jelas apa yang terjadi di depannya, ternyata ada suara yang bisa dia dengar. Dan suara itu berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, apa yang dia lihat, apa yang mereka dengar ini Bapak Ibu Saudara, diyakini, diimani. Dan hal itu akan terjadi. Kenapa? Karena apa yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama itu digenapi betul di dalam diri Yesus. Walaupun masih banyak orang yang gak percaya, tapi murid-muridnya dan lainnya banyak yang percaya bahwa ini adalah penggenapan. Yesus adalah menggenapi apa yang ada di dalam perjanjian lama itu. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke surga dan dia bisa melihat seperti itu dan mereka bisa menyaksikan itu, maka bersaksi adalah bukti iman dan pengharapan. Jadi yang diinginkan oleh Yesus, ketika murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, harus diwujud nyatakan dengan apa? Bersaksi. Pergi, sampaikan itu kepada banyak orang, karena itu adalah bukti iman dan pengharapan. Ya, beriman bahwa Yesus akan datang kembali. Ada harapan bahwa nanti itu akan benar terjadi. Kenapa? Karena yang kemarin itu sudah terjadi. Nah, kita pun juga demikian. Bersaksi, membuktikan iman pengharapan kita. Kita beriman ke belakang. Bahwa Yesus yang dilahirkan, Yesus yang wafat, Yesus yang dikuburkan, Yesus yang bangkit, Yesus yang menampakkan diri, dan Yesus naik ke surga. Dia akan datang kembali. Maka kita memiliki pengharapan yang pasti di sana, the second coming. Bahwa Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara perlunya bersaksi. Bersaksi bukan menceritakan kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita, kemudian kita cerita A sampai Z. Kita lupa yang seharusnya disaksikan bagaimana Yesus berkarya, tapi kita mencuri kemuliaan Tuhan. Sering terjadi itu, sehingga kesaksian kita itu melebihi dari waktu khotbah pendeta. Biasa 10 menit, 15 menit, 20 menit, setengah jam. Kalau nggak dikasih begini, nggak berhenti. Ya, itu bukan bersaksi, itu hanya menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersaksi berarti menceritakan kebaikan, ya, Injil Kristus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kehidupannya, tentang kepergiannya, dan janji akan datang kembali kedua kalinya. Itu yang harus disampaikan. Ini yang namanya bersaksi. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan tadi. Yang pertama, bersaksi itu lebih penting daripada apa? Kemuliaan duniawi. Ya, itu hal-hal duniawi itu di bawah, nggak akan kita bawa. Ya, kemuliaan surga yang penting, bukan kemuliaan duniawi. Soal berkat kekayaan, Tuhan akan mengaturnya asal kita percaya dan jalani apa yang menjadi bagian kita. Yang kedua, bersaksi itu lebih penting daripada terpesona dengan hal-hal yang ajaib, terpesona dengan berkatnya, terpesona dengan kesembuhan, terpesona dengan yang lainnya, tapi lupa dengan sumbernya. Sehingga kita tidak menyaksikan sumbernya itu. Yesus yang perlu kita saksikan. Yang ketiga, bersaksi adalah bukti iman dan pengharapan. Iman kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita, dan kemudian Dia yang akan membawa kita dalam kemuliaan surga. Sehingga kita bersama dengan Dia ketika Ia datang kedua kalinya, kita diangkat di awan-awan, kemudian dalam masuk, kemudian terus, dan akhirnya kita masuk bersama dengan Dia di dalam kemuliaan surga. Itulah makna bersaksi yang sebenarnya.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara semua. Mari kita lakukan firman Tuhan ini betul-betul bersaksi, karena kesaksian ini merupakan sesuatu yang penting daripada hal-hal yang lainnya. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami datang padamu ya Bapa di surga untuk menaikkan syukur karena firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa bersaksi lebih penting daripada kemuliaan duniawi. Bersaksi lebih penting daripada terpesona akan peristiwa-peristiwa atau hal-hal ajaib. Bersaksi adalah bukti iman dan pengharapan kami kepada Yesus. Dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman yang setia, namun kami mau menjadi pelaku. Bersama-sama dengan jemaat-Mu saat ini kami sepakat berdoa, ya Tuhan. Berikanlah kemampuan kepada Presiden di dalam menjalankan tugas amanah yang Tuhan tetapkan melalui DPR. Berikanlah kemampuan kepada para menteri dan jajarannya untuk melakukan hitungan cepat dan tepat atas kebutuhan bahan pokok setiap provinsi sebagaimana instruksi Presiden, agar tidak ada provinsi yang surplus dan yang defisit berkaitan dengan bantuan sosial, berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19, sebagai antisipasi adanya potensi krisis pangan dunia di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk masyarakat Indonesia yang masih banyak melanggar aturan perbatasan sosial berskala besar. Kami melihat, kami menyaksikan. Mohon Tuhan lembutkanlah hati mereka agar sadar dan menjadi patuh, agar pemutusan mata rantai penyebaran virus corona ini bisa berhasil, sehingga wabah COVID-19 di Indonesia bisa segera tuntas dan kami boleh hidup kembali normal seperti biasanya. Kami berdoa agar Engkau berkenan menggagalkan setiap siasat dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin memperkeruh keadaan dengan memanfaatkan situasi darurat pandemi COVID-19 untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi maupun politik, ditambah lagi dengan situasi masa puasa dan menjelang Lebaran ini, agar suasana benar-benar kondusif. Terima kasih ya Tuhan, karena kami bisa melihat satu persatu pasien boleh sembuh dan bertambah-tambah orang, dan ini menjadi penambahan kasus sembuh tertinggi di dalam warga kami Jakarta khususnya. Kami percaya tanpa campur tangan Tuhan ini tidak mungkin terjadi di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan yang dimiliki Indonesia. Dan mohon kiranya di daerah-daerah lain pun juga demikian. Tuhan, kasihanilah mereka yang sedang dirawat saat ini, baik yang ODP, PDP maupun yang positif COVID-19. Jamahlah mereka Tuhan agar mereka mengalami mukjizat kesembuhan-Mu. Kami minta ya Tuhan, tambahkanlah terus bilangan orang-orang yang sehat, yang sembuh setiap harinya. Dan kepada keluarga yang tidak bisa menengok, karena mereka juga harus berada di rumah masing-masing, berikan ketabahan, kekuatan, agar mereka masih bisa berkomunikasi lewat yang lain-lainnya. Dan pada akhirnya nanti pemulihan terjadi, dan mereka bisa berjumpa kembali. Kami rindu agar pandemi ini benar-benar sirna setelah kami bersama-sama dengan pemerintah dan warga negara untuk melawannya. Kami berusaha, berupaya untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami memberikan keleluasaan bagian Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu untuk melengkapi dan menyempurnakan. Kami tidak mau mengambil hak Tuhan, karena kami tidak memiliki kuasa apapun. Namun biarlah lewat peristiwa ini kami sadar bahwa Tuhan berkenan pakai kami sebagai alat-Mu di tengah-tengah pergumulan permasalahan yang sama-sama kami hadapi. Kami tetap kuat dan kami tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, dan kami sanggup melakukan apa yang Tuhan kehendaki
Karena Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Dan kami dimampukan untuk mengabarkan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa isi dunia. Dan Dia yang naik ke surga, memberikan perintah kepada murid-murid dan kepada setiap orang percaya, supaya ketika mereka menerima kuasa, maka mereka siap untuk menjadi saksi, mengabarkan Injil Kristus kepada orang lain. Berkati jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh dan membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Kami menyerahkan Bapak Sutar Immanuel, Ibu Rone, Ibu Panjaitan, Ibu Sumaryo, Bapak Huta Barat, Bapak Sitorus, dan jemaat yang lainnya yang saat ini mengalami kelemahan tubuh atau sakit. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, karuniakan kesembuhan, berikan pemulihan dan kekuatan kemampuan untuk menghadapi semua itu, dan tidak lemah iman. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka untuk menghadapi semua, dan mereka tetap setia di dalam Tuhan. Anak-anak kami yang terus berada di rumah menjalankan tugas-tugasnya sebagai siswa maupun mahasiswa, dari tingkat bawah sampai tinggi, Tuhan mampukan mereka untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu saudara yang mengerjakan pekerjaan di rumah masing-masing, oleh karena ada batasan supaya mereka tidak keluar dan tidak bekerja di kantor-kantor, namun mereka tetap bekerja di rumah. Dan kepada mereka yang harus mau tidak mau bekerja sesuai dengan tugas dari pimpinan untuk pergi ke tempat masing-masing, Tuhan melindungi, menjagai, dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan. Keluarga-keluarga jemaatmu kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati dengan segala pergumulan persoalan yang mereka hadapi, dengan segala kebutuhan-kebutuhannya. Engkau Tuhan yang memanggil mereka semua adalah setia, kiranya Engkau juga yang terus mengenapinya. Tuhan, kami rindu untuk menyampaikan pokok-pokok doa kami ke dalam kasih-Mu, karena kami tahu ada batas waktu dan tempat. Itu sebabnya ini yang dapat kami sampaikan. Kami yakin Engkau Tuhan yang Maha Pengasih itu tidak hanya mau mendengarkan doa kami, tapi mau menjawabnya juga. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami, yang selalu kami saksikan berita keselamatannya itu kepada banyak orang, dan Dialah yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, kuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara, kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati saudara. Lihat firman Tuhan ini, tetap semangat, walaupun berada di rumah, kita masih bisa bersaksi tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, diberikan kekuatan untuk dapat melakukannya. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya saya akan membaca Mazmur 50 ayat 14 sampai 15. Mazmur pasal 50 ayat 14 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Sambil pundi diedarkan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Hitunglah Berkat-Mu. Bila laut untukmu jadi garam,
hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacaukah keadaanmu, salib-Mu beratkah di atas bahu. Hitunglah berkat-Mu pasti kau lega, dan menyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di tengah-tengah ibadah kami dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa bersaksi itu lebih penting dari kemuliaan duniawi. Bersaksi itu lebih penting dari segala-galanya. Bahkan bersaksi itu adalah bukti iman dan pengharapan kami. Tuhan kiranya menolong kami untuk selalu mengingat, sehingga kami mampu menyaksikan kasih Tuhan yang telah berkorban untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia kepada orang lain. Bapa di surga, kami berdoa untuk Pak Agus yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati dia dalam semua pelayanannya, rumah tangganya, dan segala hal. Tuhan memberkati dia. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyisihkan berkat yang kami terima dari Tuhan sebagai persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biar Tuhan berkati persembahan ini untuk dapat dipakai dalam pelayanan kasih di lingkungan GKI Rempoa, bahkan dimanapun Tuhan kehendaki kami harus menyalurkannya. Kau menguatkan yang mengelola keuangan ini dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga semua dikelola dengan baik dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu jemaat kami undang berdiri dan kita akan menaikkan pujian Kami Terima. Doa berkat akan dibawakan oleh Gembala Sidang. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepadamu, yakni melakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari.
maka janji Tuhan dan perkenanannya akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan saat ini mari kita mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita kepada Dia yang berkenan memberkati saudara semua. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, anugerah, berkat, hikmat, limpah rahmat dari kekasih jiwa kita Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari tempat ini sampai dimanapun engkau berada, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita orang percaya dan boleh masuk dalam kemuliaan sorga selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus sudah selesai. Namun ibadah yang sesungguhnya masih harus kita lanjutkan dalam keseharian kita dengan cara mentaati firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kehadiran kita selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.